Pemirsa Intens Investigasi. Seperti diketahui sebelumnya, kisah seorang ibu bernama Masnawati Masud yang merupakan istri perwira polisi dan diduga melibatkan penyanyi senior yaitu MG seolah seperti sebuah drama sinetron. Ya, menindaklanjuti proses pelaporannya, Masnawati Masud yang kali ini ditemani oleh kuasa hukum dan juga psikolog akhirnya kembali hadir dan membeberkan fakta penting yang diduga terjadi dalam biduk rumah tangga tersebut. Lantas, seperti apakah keterangan kuasa hukum terkait sosok MG yang diduga memiliki peranan penting dalam hancurnya biduk rumah tangganya dengan sang suami pada saat itu? Benarkah pula dengan hadirnya kuasa hukum yang menemani langkah demi langkah yang dilakukan Masnawati kali ini seolah menjadi sebuah titik terang dalam permasalahannya yang belum juga usai meski sudah berjalan lebih dari 15 tahun tersebut? Ya, sebelumnya Masnawati pun memang mengaku memiliki sebuah bukti kuat yang menjadi alasan mengapa ia bisa secara gamblang menyebutkan nama penyanyi yang mungkin dinilai sebagai selebriti panutan. Masnawati pun juga menyebut langkahnya untuk memilih didampingi pengacara kali ini bukan tanpa sebab. Pasalnya sebelumnya sudah ada konfirmasi dari pihak Kapolri yang berjanji akan membantunya untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Lantas, seperti apa pula kata psikolog terkait mental dan juga psikis Masnawati saat ini? Benarkah psikolog pun sempat menyaksikan momen tindakan main hakim sendiri yang konon dilakukan mantan suami Masnawati pada saat itu, hingga berujung Masnawati pun ditahan oleh pihak kepolisian selama 11 bulan lamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seolah tidak ada habisnya jika membahas kabar pengkhianatan yang menimpa seorang istri dan ibu 3 orang anak bernama Masnawati Masud yang diduga dilakukan oleh mantan suaminya yang merupakan seorang perwira polisi dan melibatkan seorang penyanyi senior. Langkah demi langkah yang terus dilakukannya sendiri selama ini dengan berbekal keyakinan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri ternyata berujung sebuah kegeraman sehingga ia pun memutuskan untuk minta didampingi oleh seorang pengacara untuk membantunya menyelesaikan permasalahan hukum yang diduga melibatkan mantan suaminya dan juga penyanyi senior tersebut. Ya, dalam perjumpaannya dengan awak media kemarin, Masnawati yang didampingi oleh kuasa hukumnya dengan tegas menyebutkan tidak ada lagi alasan bagi Melly Goeslaw untuk terus berkilah mengenai semua yang telah diungkapkannya baik di sosial media ataupun beberapa podcast yang mengundangnya. Karena memang jelas Melly adalah sumber dari keretakan rumah tangganya yang terjadi pada tahun 2008 silam. Saya sebut aja langsung namanya, ya, Melly Goeslaw, ya. Nah, inilah salah satu memang yang hadir ketika rumah tangga ini masih berbahagia dengan kehadirannya lah, mulai retak-retak akhirnya pecah. Itu kita nggak usah berinisial, nggak apa-apa kita sebut karena memang sudah ada di TikTok, sudah ada di IG bahwa salah satu memang pemicu adalah Melly Goeslaw. Kita bukan fitnah ya, tetapi semua ada fakta-faktanya, ada bukti. Di awal kan kalau saya di akun saya sebelumnya, di akun media sosial saya sudah jelasin semuanya. Jadi kalau di sini saya lebih menekankan bahwa dengan hadirnya pendamping hukum, kuasa hukum saya dan Ibu Tika Bisono untuk sebagai psikolog itu lebih kepada
permohonan saya kepada Bapak Kapolri. Jadi kalau untuk menanyakan si artis tersebut yang tadi disebut sama kuasa hukum, saya sudah jelaskan bahwa saya tekankan lagi ya, bahwa ini bukan fitnah, ini adalah fakta bahwa saya ribut dengan saudara Enjang Hasan Kurnia sampai mantan suami sampai saya diceraikan secara tidak baik. Itu murni karena adanya pihak ketiga yaitu Melly Goeslaw. Jadi dialah satu-satunya penyebab saya sampai rumah tangga kami hancur pada saat itu. Kenapa baru sekarang diungkap melalui press conference ini ya, karena memang sebenarnya sudah berulang kali dimohonkan untuk supaya udahlah kalau udah cerai tapi jangan dia diteror ya, dibully ya. Jadi karakternya ini memang mau dimatikan ya, sampai memang benar-benar mentalnya itu jatuh. Makanya beliau selalu berkonsultasi dengan seorang psikolog untuk supaya mentalnya ini tetap mental wanita yang berkepribadian ya dan berbudaya. Nah itulah ya, makanya karena ini terus sampai hari ini masih dibully, makanya melakukan, kalau kita bilang berontak lah terhadap kelakuan si mantan ini. Ya, keputusan Mas Nawati untuk lebih berani mengungkapkan segala sesuatunya saat ini pun bersumber dari surat yang telah dilayangkan ke Kapolri dan telah mendapatkan balasan mengejutkan dari kepala institusi tertinggi di Republik ini. Hal ini pun seolah memang menjadi titik penentu dan seolah Mas Nawati pun sudah melihat garis finish di pelupuk matanya saat ini. Karena ia pun juga meyakini ada sesuatu yang telah terjadi dan sang mantan suami diduga telah melalaikan kepercayaan publik yang telah diberikan olehnya dengan semena-mena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan proses perceraiannya dengan cara yang tidak lazim. Jadi kenapa Bu Wati menyurati, klien saya menyurati Bapak Kapolri? Karena walaupun udah sekian tahun ya, sudah 15 tahun ya, tetapi memang dalam perceraian itu ada yang janggal ya, ada yang memang prosedur-prosedur yang harus dilalui itu tidak dilalui oleh lembaga kepolisian. Nah, karena sudah memang berkali-kali klien ini mau menerobos untuk menjelaskan, kok saya merasa dijolimi ya, padahal itu kan suami yang melahirkan anaknya, yang merawat anaknya ya, kok saya sebagai istri itu diterlantarkan dan ditendang seperti itu. Nah itulah makanya beliau menyurati Bapak Kapolri supaya mendapat respon, sekalipun bukan menuntut kembali lagi supaya menjadi suami istri, tidak, tetapi supaya memang prosedur-prosedur ini tidak juga nanti dirasakan oleh orang-orang lain. Biarlah Ibu Wati ini sebagai tumbal ya, sebagai anggota Bayangkari yang merasakan ini. Jadi yang lain pun tidak semudah itu untuk menikahi seseorang lalu menceraikan dengan menendang begitu aja. Sementara itu, kembali kepada Melly yang diduga sebagai pihak ketiga. Hancurnya biduk rumah tangganya dengan sang suami pada saat itu pun Mas Nawati akhirnya menyebutkan sampai saat ini ia pun belum mendapatkan kabar baik darinya. Mas Nawati juga menyebut sejatinya sebagai istri yang merasa terpukul dengan dugaan pengkhianatan yang diduga dilakukan suaminya saat itu dengan MG, di mana ia pun sempat mengkonfrontir langsung dengan MG. Namun tidak ada juga balasan yang ia dapatkan sampai saat ini. Sejauh ini dari saya dengan niat baik untuk menghubungi Melly Goeslaw lewat DM dan lewat manajer, itu saya nggak ada respon apa-apa. Jadi saya nggak pernah, sejauh ini nggak ada permohonan maaf dari Melly Goeslaw.
Lantas, bagaimana pula kuasa hukum Masnawati menyebutkan beberapa tindakan tidak menyenangkan yang dialami kliennya saat mengungkapkan permasalahan ini di depan publik. Benarkah pula, meskipun sudah 15 tahun lebih berselang, Masnawati pun masih saja mendapatkan fitnah dan adanya rekayasa yang membuatnya harus menjalani hukuman penjara selama 11 bulan. Beliau tempo hari 2008 diceraikan oleh suaminya tanpa satu prosedur yang seharusnya dilakukan oleh institusi kepada anggotanya. Kalau udah bicara anggota, artinya bicara juga kepada istri, ya, suami istri. Itu tempo hari AKBP Enjang, ya. Di sini nama lengkapnya Enjang Hasan Kurnia SIK, ya. Nah, proses perceraian ini sepertinya direkayasa sepihak, ya. Ada mungkin memasukkan unsur-unsur penyelundupan hukum ataupun unsur-unsur yang memang di luar prosedur yang seharusnya dilakukan oleh lembaga institusi terbesar, ya, di kepolisian. Nah, inilah yang akhirnya terjadi perceraian sepihak, tetapi tidak berhenti hanya di situ. Nah, itu terus berlanjut kepada teror, penekanan, sampai juga fitnah, sampai juga rekayasa yang akhirnya setelah bercerai mantan istrinya ini harus masuk penjara. Dan tidak hanya itu, 1 hari sebelum keluar dari LP direkayasa lagi seperti apa, akhir lanjut lagi menjalani penjara itu. Dari awal munculnya permasalahan ini, Masnawati pun mengaku memiliki bukti kuat yang menjadi alasannya untuk buka-bukaan di sosial media tentang permasalahan tersebut. Lantas, benarkah Masnawati pun juga memiliki bukti baru yang membuatnya begitu yakin jika MG lah salah satu alasan di balik prahara rumah tangganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Masnawati memang mengaku memiliki bukti kuat yang menjadi alasan mengapa ia bisa secara gamblang menyebutkan nama penyanyi tersebut. Masnawati juga menyebut ia pun memiliki beberapa saksi kuat termasuk sang anak yang menyaksikan langsung bagaimana kekejaman yang diduga dilakukan oleh suaminya tersebut hingga berujung ia dipenjarakan di Rutan Bandung, Jawa Barat. Selain itu, ia pun juga menduga kuat sang suami merupakan salah satu inspirasi dari penggalan lirik lagu yang diciptakan oleh Melly karena bersumber dari ia yang sempat menemukan penggalan lirik lagu tersebut di dalam tas suaminya saat itu. Dan diyakininya betul karena Melly belum sama sekali merilis lagunya pada saat itu. Saya kan sudah sampaikan, udah saya jelaskan juga dari
dari akun media sosial, baik di ada wawancara ataupun di mana, saya sudah menjelaskan secara detail, secara gamblang bahwa antara mantan suami saya dengan Melly Goeslaw mempunyai hubungan yang tidak wajar, dan saya punya saksi-saksi hidup. Selain saksi kunci saya yaitu anak-anak saya pun juga punya saksi hidup dan juga punya bukti. Buktinya ya seperti itu, yang saya lihat adanya HP yang hanya nomor kontak Melly Goeslaw di handphone suami saya, mantan suami saya pada saat itu, dan adanya lirik lagu Melly Goeslaw yang pada saat itu sepengetahuan saya belum rilis, tapi sudah ada di ransel mantan suami saya. Dan juga ada seorang suster yang pernah melihat saudari Melly menerima pesan dari mantan suami saya bahwasanya dia akan menceraikan saya, bla bla bla, panjang lebar. Dan saat itu pula Melly Goeslaw membalas pesan mantan suami saya dengan mengatakan, terserah Akang kalau itu yang terbaik buat Akang. Dan panggilan itu pun itu awam buat saya karena saya tidak pernah, intinya mereka berhubungan di belakang saya. At least mereka mau, even mereka mau berteman, gak apa-apa, yang penting jangan di belakang saya dan tidak mengkhianati saya dan tidak menghancurkan rumah tangga saya. Sementara itu, yang lebih mengejutkannya lagi, kisah Masnawati sebagai istri bak seperti di dalam sinetron yang seolah pasrah jika suaminya diduga bermain gila dengan wanita lain. Masnawati pun menyebutkan sempat memberikan ultimatum khusus hingga pengancaman kepada Melly untuk tidak lagi mendekati suaminya pada saat itu. Namun naas, apa yang didapatkannya pun justru di luar dugaan. Diduga, Melly pun seolah menantang balik dirinya dengan mengirimkan penggalan lirik lagu Klik yang dinyanyikan oleh Ussy Sulistyawati, di mana liriknya pun mengatakan, "Ku memang punya trik buat kau klik dengan diriku. Bukan dengan magic, cuma asik saat denganmu." Saya nggak pernah melabrak, saya tipikal orang yang tidak langsung melabrak, tapi saya cuma pernah menelpon, mungkin bisa sampaikan kepada Melly Goeslaw tahun 2008 itu, bulan Mei itu saya pernah menelpon Melly Goeslaw memberi ultimatum kepada beliau. Jangan ganggu suami saya, karena saya tahu kapanpun kamu berhubungan dengan dia, saya pasti akan tahu. Dan hal itu tidak diindahkan karena saya sengaja memancing mantan suami saya dan mengatakan, kamu pasti kalau kamu mau cari, pada saat itu kamu kalau mau cari pengganti saya yang lebih dari saya gitu, kamu nggak tahu kamu diguna-guna. Pada saat itu saya ngomong dalam kondisi marah ya Bapak. Jadi ketika itu SMS masuk dan langsung, ini juga yang saya ingin tanyakan sebenarnya kepada Melly. Dia langsung SMS saya pada saat itu, dia mengatakan mengirimkan lirik lagu orang lain yang di situ ada ku memang punya trik buat kau klik, bukan dengan magic. Jadi saya mengaitkan sesuatu itu bahwa saya barusan mengatakan guna-guna kepada mantan suami Melly Goeslaw, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, dia langsung mengirimkan SMS itu kepada saya. Iya, Melly, pada saat saya nelpon Melly langsung gimana rasa, dengan ketakutan gitu, Wat, dengan apa ya, menenangkan saya. Wat, kamu di mana Wat? Saya temuin kamu ya sekarang. Gini loh Wat, ini. Saya nggak mau temuin kamu. Saya cuma minta tolong berhenti hubungi suami saya pada saat itu ya. Jadi bahkan Antohu, suami dari Melly Goeslaw pun disuruh menghubungi saya
Dan masih ada kok keluarga saya semua di situ, ibu saya pun juga tahu. Antohut menelpon saya dan saya tidak mau bertemu karena dia takut saya blow up seperti ini. Maksudnya takut kalau saya blow up ke media, jadi Antohut mau menenangkan saya. Dan saya bilang, tenang saja, saya tidak akan blow up. Yang jelas Melly berhenti untuk berhubungan dengan mantan suami saya. Psikolog Tika Bisono juga mengungkapkan apa yang terjadi dengan Masnawati Masud. Benarkah ia pun sebagai psikolog sudah mengetahui hal tersebut? Karena Tika pun sempat menemani Masnawati saat kisruh permasalahan ini di tahun 2008 silam. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, seperti diketahui sebelumnya, selain ditemani kuasa hukum saat momen pertemuannya dengan awak media kemarin, di momen tersebut Masnawati Masud juga terlihat ditemani oleh Tika Bisono, salah satu psikolog kenamaan tanah air yang ternyata sudah mengawal permasalahan ini sejak 2012 silam. Dari awal Masnawati menjadi kliennya, Tika Bisono mengetahui lebih dalam permasalahan ini. Karena menurutnya apa yang terjadi dengan kliennya tersebut lebih dari sebuah drama Korea yang tentunya rumit dan juga penuh air mata di dalamnya. Seperti inilah beberapa ungkapan Tika Bisono saat ia mengawal permasalahan ini dan menyaksikan langsung bagaimana kekejaman yang diduga dilakukan suaminya tersebut hingga berujung Masnawati pun dipenjarakan di Rutan Bandung, Jawa Barat. Mbak Wati ini klien di kantor dari tahun 2012 sampai 14. Dan isunya bukan perselingkuhan, isunya adalah KDRT ketika itu. Dan yang paling saya utamakan adalah dampak dari kasus ini terhadap anak-anak. Kalau saya sebagai psikolog selalu kesejahteraan anak itu yang saya nomor satukan. Ya, terlepas orang tuanya mau ngapa-ngapain, saya rada bodo amat lah, orang tua udah gede-gede ya. Tapi apapun dampak yang terkena pada anak, nah ini saya fokusnya di situ teman-teman. Ya, sampai ketika itu saya juga ke Lapas Sukamiskin di Bandung, ya, ketemu dengan Kalapasnya di sana. Karena saya harus cari data, ya, gimana cara Wati ini dimasukkan secara paksa, disaksikan oleh anak-anak yang ada 3 orang itu secara paksa, dan anak-anak ini kejer gitu, nangis pas ibunya ditarik ke dalam. Nah, alhamdulillah ketika itu juga ada aktivis perempuan ya, Mbak Sri, dia di Bandung tinggalnya, dan mendampingi Mbak Wati di dalam lapas tersebut. Jadi itu yang terjadi ketika itu. Jadi saya juga mencari datanya sampai sejauh ke sana. Nah, tapi kemudian ketika bersinggungan dengan mantan suami, ini sih sebenarnya bukan ranah saya sebagai psikolog ya, tapi ia sampai membantuin kirim somasi gitu ya, OB kami harus dikirim ke Garut ketika itu, sampai 2 kali kirim somasi sebelum akhirnya diserahkan ke
Bapak OCK Ligis ketika itu. Dan ya peristiwanya lebih dari drakor deh gitu ya. Kalau mau masuk rumah saking dikunci-kunci sampai harus memanjat pagar, masuk pintu yang kebuka dari rumah. Saya juga nggak langsung percaya sih, tapi ketika memang begitu kejadiannya, ya memang itulah yang terjadi. Jadi kami pun di TB Sinergi akhirnya udah deh kita all out bantunya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.